Sarung itu dipakai buat apa aja? Oh, luar biasa kalau sarung di zaman kita pesantren ya. Paling tidak sarung itu ada 3 fungsi. Yang pertama untuk sarungan. Ini caranya. Sarungan ya. Sarungan itu. Cara pakai sarung yang betul gimana? Sama sarungan. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya bersarung. Nah, semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat, karena biasanya harus kuat supaya tidak mudah norok. Ini Coba ya. Nah, ini lulus. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Sarung fungsinya untuk selimutan, kan temen nanti nyamuk gitu. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepet nih, contohnya nih. Nyelepet nih ya. Lumayan pedes. Salah. Di sarung gak bahaya tak? Jadi ninja ya? Ninja. Selama ini santri masih menjadi objek, masih menjadi maf'ul. Pada hari santri ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita menjadi subjek, mari kita menjadi fa'il dalam pembangunan ini. Menjadi penggerak yang terlibat langsung, yang terlibat secara terbuka di semua sektor. Tadi yang disampaikan Panglima Santri Gus Muhaimin tegas, semua para santri ini setelah selesai mondok, setelah selesai nyantri, bersiaplah terjun langsung menjadi pemimpin-pemimpin di semua sektor. Banggakan, insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia, Panglima Santri Gus Muhaimin Iskandar, yang alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama merayakan, memperingati Hari Santri, sebuah peringatan atas peristiwa luar biasa di tahun 1945, tapi yang tidak kalah penting, ini adalah hasil perjuangan. Peristiwanya sendiri sudah terjadi tahun 45, tapi negara baru mulai mengakui setelah ada tokoh-tokoh yang mengikhtiarkannya secara serius, dan 2 diantaranya hadir bersama kita di sini. Kiai Said Agil Sirot sebagai Ketua Umum PBNU pada masa itu, saksi sejarah yang memperjuangkan terus-menerus, dan juga didorong oleh yang junior Panglima Santri Gus Muhaimin. Karena itu malam ini menjadi luar biasa, karena kita merayakan Hari Santri di Tegalrejo, dan saksi sejarah proses terjadinya hari ini ada hadir bersama kita dan akan memberikan kepada kita semua bekal sesudah ini. Saudara-saudara semua, para santri yang saya hormati, yang saya sayangi, adik-adik semua, kalau kita bayangkan ketika resolusi jihad itu dibuat 22 Oktober 1945, kira-kira 2 bulan sesudah Indonesia menyatakan merdeka. Pada waktu itu banyak yang berpandangan di dunia internasional bahwa kemerdekaan itu hanya diinginkan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang ini tidak mewakili seluruh bangsa. Sampai kemudian mereka mengirimkan pasukan-pasukan kembali ke Indonesia sambil menganggap bahwa rakyat Indonesia tidak menginginkan kemerdekaan. Lalu terjadilah peristiwa di Surabaya. Dengan adanya resolusi jihad itu berangkat ribuan, belasan ribu, puluhan ribu mempertahankan. Tapi adik-adik bayangkan, usianya belasan tahun, berangkat menuju medan laga,
Bayangkan apa yang dikirimkan pesan dari para ibunya, para ayahnya, kepada para santri semua yang berangkat, yang mereka minta izin kepada orang tuanya, minta doa dari para kiai untuk berangkat ke medan tempur tanpa mereka tahu nantinya akan pulang dengan badan atau pulang tinggal nama. Adik-adik semua, hari ini kalau kita mendengar ceritanya seakan sebagai peristiwa kecil. Bayangkan kalau hari itu kita berada di sana. Bayangkan kalau hari itu kita mengambil pilihan untuk terlibat. Itulah sebuah kekuatan dari resolusi jihad. Berhasil membangkitkan, berhasil menggerakkan, dan dunia bergetar ketika Surabaya bangkit melawan kolonialisme pada masa itu. Dan itulah yang kemudian kita peringati 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tapi itu tidak lepas dari peristiwa yang terjadi kira-kira 3 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Ini membuktikan ketika negara dalam kondisi gawat, para santri tidak tinggal diam sebagai penonton. Para santri tidak tinggal diam menyaksikan saja. Para santri turun tangan langsung menyelamatkan Republik Indonesia. Bukan berpangku tangan, tapi turun tangan. Dan inilah sebabnya kita semua melihat bahwa peran yang sudah dilakukan di masa lalu dicatat oleh sejarah. Tugas kita hari ini bukan hanya memahami sejarah. Tugas kita hari ini adalah membuat sejarah baru santri untuk Indonesia ke depan. Bila selama ini kita menyaksikan bahwa negeri ini belum sepenuhnya berpihak pada santri, selama ini santri masih menjadi objek, masih menjadi maf'ul. Pada hari santri ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita menjadi subjek, mari kita menjadi fa'il dalam pembangunan ini, menjadi penggerak yang terlibat langsung, yang terlibat secara terbuka di semua sektor. Tadi yang disampaikan Panglima Santri Gus Muhaimin tegas, semua para santri ini setelah selesai mondok, setelah selesai nyantri, bersiaplah terjun langsung menjadi pemimpin-pemimpin di semua sektor. Tadi disebut yang pemerintahan, tambahkan nanti yang menjadi pengusaha. Siap jadi pengusaha? Jadi pengusahanya jangan mikro saja, pengusaha mikro, pengusaha menengah, dan pengusaha raksasa di Republik ini. Menjadi alim ulama yang tersohor, yang diikuti bukan saja di negeri ini, tapi juga di negeri lain. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Sehingga peran itu ada di semua lini, di semua sektor. Ini harus dipersiapkan dari sekarang. Di satu sisi pondok-pondoknya menyiapkan, santrinya bersiap, tapi yang tidak kalah penting, negaranya harus memfasilitasi pondok-pondok dengan lebih baik lagi. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.